Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan lagi di bagian SKP kuantitatif, kemudian ada lampiran, ada rencana aksi, umpan balik, evaluasi kerja, dokumen evaluasi, dan seterusnya sampai ke angka kredit ya. Ini untuk materi yang keempat ya, mengenai N25 ya. Oke, namun saya ingin mengingatkan kepada saudara saya yang seiman, yang beragama Islam, jika menemukan video ini dengan menunjukkan waktu sholat, silakan tunaikan ibadah sholatnya dulu. Nanti setelah diselesaikan baru lanjut menyimak videonya ya. Jadi videonya bisa di pause. Nah, jika sudah melaksanakan, dan juga bagi teman-teman yang udah melaksanakan juga, yuk kita langsung aja. Nah, kembali ke sini ya, ke layar. Di sini sudah ada SKP kuantitatif ya. Jadi kita menuju ke SKP kuantitatif dan seterusnya itu setelah bulanannya udah dikerjakan ya. Setelah bulanannya mulai dari bulan 1, 2, 3 sampai 12 itu udah dikerjakan. Baru kemudian kita menuju ke SKP kuantitatif. Ya. Nah, di sini di bagian ini itu kerjanya cuman tinggal main filter aja ya. Tinggal mau filter yang ada di sini. Nah, ketika teman-teman mendapati sudah dalam keadaan terfilter ini, cukup melakukan select all, kemudian 0 kembali dicentang ya, kemudian oke. Jadi memfilter ulang, jadi ceritanya memfilter ulang. Jadi caranya tinggal filter ulang lagi, select all lagi, kemudian nolnya dihilangin centangannya, kemudian oke. Nah, itu artinya kita mau refresh filternya ya. Nah, jadi itu aja. Kemudian kalau udah, nanti teman-teman akan mendapati beberapa RHK yang sudah dipilih seperti ini ya. Jadi ini sudah terpola seperti yang saya sudah katakan di video-video sebelumnya ya. Oke, kemudian di sini ada kita ke bagian RHK yang pertama ya. Kita ke bagian RHK pertama. Jadi untuk RHK yang pertama, yang bagian ini, di sini ada 3 ya, 3 tindakan. Ini artinya 3 butir kegiatan yang akan dikerjakan untuk menyelesaikan RHK yang ada di sini, di RHK pertama. Kemudian untuk yang kedua, RHK yang kedua, di sini ada angka 14, berarti ada 14 butir kegiatan implementasi yang akan dikerjakan agar RHK ini tercapai ya. Jadi seperti itu pemaknaannya. Jadi di sini intinya di sini cukup main filter aja. Kemudian kita lanjut ke bagian lampiran SKP. Kalau untuk di bagian lampiran SKP nggak perlu ada apa-apa ya, hanya perlu menyimak ya, apa ada yang salah atau ada yang keliru. Kalau mau dirubah redaksinya nggak apa-apa, di sini bisa. Kemudian selanjutnya kita ke bagian rencana aksi. Untuk di bagian rencana aksi sama, di sini ada kolom filter di sini. Jadi teman-teman tinggal melakukan filter saja ya. Jadi tinggal langsung filter, nolnya di sini hilangin centangannya, kemudian lanjut oke. Udah, berarti ini butir kegiatannya udah sama dengan opsi atau pilihan yang telah dilakukan di ruang kontrol tadi. Oke, selanjutnya kita ke bagian umpan balik. Di bagian umpan balik ini juga sama ya. Ini di bagian sini, paling sini ujung itu ada kolom filter. Jadi tinggal memfilter lagi ya. Jadi sini ini ada tombol seperti ini, tinggal klik, kemudian nolnya dihilangin centangannya, kemudian oke. Ya. Ini udah jadi juga ya. Ini udah jadi. Nah, di sini sudah ada ukuran-ukurannya ya. Ini 3 kegiatan. Kemudian di sini ukuran persentase realisasinya 52% ya. 54,244. Kemudian di bawah 96%, kemudian selanjutnya 60% dan seterusnya ya. Untuk umpan balik nanti teman-teman bisa bisa manual ya. Di sini nggak apa-apa, bisa di manual, bisa menerima keadaan seperti juga ini, karena di sini sudah terpola ya rumusnya. Oke, kemudian selanjutnya di bagian evaluasi juga sama. Di sini udah terbentuk grafik ya.
grafiknya ini kan otomatis jika memang realisasinya bagus, maka grafiknya akan menunjukkan grafik seperti ini ya. Ini kondisinya baik ya. Kalau dia nanti realisasinya realisasi dari kinerja teman-teman sangat baik, maka nanti grafiknya otomatis juga akan berada di kondisi sangat baik. Ya. Sini lanjut kita akan memfilter di sini. Lagi-lagi di sini cuma memfilter saja. Ini sama ya, saya scroll dulu ke bawah. Ini ada beberapa butir kegiatan. Ini ada yang 0. Jadi yang 0-nya itu kita mau hidden. Cara menghiddennya itu tinggal melakukan filter saja di bagian sini. Jadi tinggal filter. Ini 0-nya kita hilangin centangannya, kemudian oke. Jadi bagian RHK yang tidak dikerjakan itu akan terhidden secara otomatis ya. Oke. Selanjutnya kita ke bagian dokumen evaluasi. Kalau dokumen evaluasi ini juga nggak perlu ngapa-ngapain ya, karena ini udah otomatis semuanya. Jadi tinggal hanya memantau saja. Oke, seperti ini, tinggal print out, memantau dan print out jika memang sudah benar. Kemudian selanjutnya kita akan ke bagian angka kredit konversi. Di bagian angka kredit konversi ini juga nggak perlu ngapa-ngapain. Tinggal memantau saja ya, memantau di sini di bagian atas mau ditambah row atau tidak, nanti teman-teman silakan bubuhkan jika itu memang dibutuhkan ya, karena tampilannya akan seperti ini ya, tidak ada cop, tidak ada apapun. Jadi tinggal menambah row sesuai dengan kebutuhannya ya. Oke. Kemudian selanjutnya ini kan udah otomatis settingannya ya. Ini karena predikatnya butuh perbaikan ya. Ini seperti ini, maka nanti teman-teman tinggal melanjutkan atau menambahkan realisasinya supaya tercapai ya. Kemudian selanjutnya di bagian sini juga sama ya, karena ini periodenya tahunan, maka di sini akumulasi angka kreditnya atau rekapannya itu cuman cuman satu row saja, satu baris ya. Berbeda umpamanya kalau dia teman-teman pilih seperti ini, contoh saya contohkannya per triwulan. Nah, umpamanya teman-teman berada di triwulan 4 ya, maka nantinya di bagian sini, di bagian rekapnya, ini angka kredit akumulasinya akan seperti ini ya jadinya ya. Oke, karena per triwulan. Nah, ini maka akan terjadi rekapan seperti ini. Mau tahunan atau triwulan, jika memang kategorinya predikatnya butuh perbaikan, maka tetap nilainya sama ya. Oke, kita kembalikan ke bagian sini di sheet DB, kita kembalikan ke tahunan ya, seperti ini. Maka nilainya juga akan sama 37,5 ya. Oke. Kemudian selanjutnya di bagian paknya ini juga sama, ini udah otomatis seperti ini ya. Ini angka kredit tahun lalu, angka kredit konversi di kolom lama ya, di kolom lama. Ini artinya angka kredit konversi ini diperoleh di tahun 2004 kemarin ya, seperti itu. Kemudian ini mendapatkan lagi nilai baru ya, angka kredit konversi yang baru, kemudian dijumlahkan menjadi angka kredit dengan total nilai 62,284 ya. Oke, nanti di bagian bawah akan tertotal seperti ini. Kemudian selanjutnya di bagian bawah akan ada redaksi seperti ini ya. Jika memang angka kredit secara total kebutuhan baik secara pangkat maupun secara jabatan itu terpenuhi angka kreditnya, maka di sini akan redaksinya akan berubah ya. Sini akan berbunyi dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat, garis miring, jenjang jabatan dan seterusnya. Ketika di sini jenjang jabatannya tidak mencukupi, masih minus, maka nanti di sini redaksinya tidak dapat, akan berbunyi tidak dapat ya. Tidak dapat. Kemudian akan bertuliskan warna merah. Oke, ini di sini redaksinya kurang huruf G ya. Tinggal nambah di sini G. Oke. Kemudian ini juga sama ya, redaksinya kurang. Oke, saya bentar. Ini redaksinya kurang.
Jadi di bagian sini ya, ini bagian sini titik 2 ini tinggal kasih redaksi jenjang. Oke, seperti ini. Kemudian berlanjut lagi, ini juga terakhir di bagian sini yang terakhir juga kasih juga jenjang ya. Oke. Nah, jadi yang di atas ini bedanya yang di bawah sama di atas. Kalau yang di atas ini angka kredit minimal pangkat dan atau jenjang, kemudian di bawah sini kelebihan ya, kelebihan. Kalau sini minimal, kalau di bawah itu kelebihan. Kalau kelebihan angka kredit pangkat atau jenjang ya. Kalau ini minimal artinya row-nya ini adalah row standar ya, minimal 20 untuk pangkat, minimal 40 untuk jabatan. Kalau di sini adalah apakah dia nilainya lebih atau kurang. Kalau nanti di sini kurang, maka kalau nilainya yang ada di sini kurang, maka nanti di sini akan berubah otomatis redaksinya menjadi kurang ya. Nah, di sini sudah ada redaksi. Kalau teman-teman lihat rumus di sini ada berbunyi kekurangan. Kalau dia memang di sini nanti nilainya minus, berarti kekurangan angka kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat atau jenjang ya. Jadi gitu. Oke. Nanti teman-teman jika ada kendala mengenai N25-nya, teman-teman silakan komentar di videonya atau boleh bertanya langsung di kolom chat yang ada di grup VVIP ya. Oke, saya lupa ya ngasih penjelasan yang akan di print out ya, akan di print. Teman-teman bisa print di warna hijau ini SKP kuantitatif, saya sudah kasih penanda. Kemudian ini evaluasi kinerja yang bisa di print out dan dokumen evaluasi. Jadi cuman ada 3 ya yang akan di print out, SKP kuantitatif, kemudian evaluasi kinerja dan dokumen evaluasi untuk SKP-nya ya. Jadi SKP-nya itu cuma ada 3 macam yang akan di print out, mulai dari SKP kuantitatif, evaluasi kinerja dan dokumen evaluasi. Untuk di bagian lampiran SKP, rencana aksi dan umpan balik itu hanya untuk kebutuhan internal ya. Kemudian ini untuk angka kredit konversi ini juga sama, dibutuhkan ketika memang diminta, diperlukan, tapi saya rasa teman-teman harus print juga ya. Ini harus di print tiap tahun ya, mulai dari angka kredit konversi, akumulasi angka kredit dan PAK. Jadi yang 3 item ini untuk keperluan angka kreditnya dan harus dibuat setiap tahun, dan ini angka kreditnya akan terus estafet ya. Jadi tiap tahun angka kreditnya estafet, jadi tidak kehilangan jejak angka kredit ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya penjelasan singkatnya untuk di season keempat ini atau di part 4 ini. Akhirul kalam, nun wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.